Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sohib Majalah Dinding? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Majalah Dinding akan mengajak Sohib semua untuk berpetualang mendaki Gunung Semeru. Apakah ada Sohib yang pernah mendakinya? Gunung Semeru adalah gunung api yang aktif dan saat ini tengah erupsi yang menyebabkan kerugian korban jiwa dan materi. Bagaimana terbentuknya Gunung Semeru? Mengapa gunung ini dianggap sakral? Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita kupas lebih lanjut fakta dari puncak Mahameru yang sebaiknya kamu tahu bagian 1, yang dihimpun dari berbagai sumber. Tapi sebelumnya mari kita dukung channel ini dengan klik like, share dan subscribe ya, dan jangan lupa klik lonceng, agar kalian tidak tertinggal informasi artikel-artikel Majalah Dinding yang pastinya menarik dan sayang untuk dilewatkan. 1. Puncak tertinggi di Jawa. Secara administratif, Gunung Semeru masuk ke dalam 2 kabupaten, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Gunung Semeru memiliki puncak yang bernama Puncak Mahameru yang tingginya 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl). Gunung ini terbentuk akibat subduksi atau tumbukan lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung Semeru juga merupakan gunung api tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci, 3.805 mdpl, di Sumatera, dan Gunung Rinjani, 3.726 mdpl. Di Nusa Tenggara Barat, Gunung Semeru masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Taman nasional ini terdiri dari pegunungan dan lembah seluas 50.273 hektar. Terdapat beberapa gunung di dalam kaldera Gunung Tengger, antara lain Gunung Bromo, 2.392 mdpl, Gunung Batok, 2.470 mdpl, Gunung Kursi, 2.581 mdpl, Gunung Watangan, 2.662 mdpl, dan Gunung Widodaren, 2.650 mdpl. 2. Gunung api yang masih aktif. Gunung Semeru adalah gunung api bertipe stratovolcano yang masih aktif. Dilihat dari jenis letusannya, gunung ini masuk dalam tipe vulkanian dan tipe strombolian dengan ciri-ciri lava atau magma yang encer, tekanan gas sedang dengan kedalaman dapur magma yang dangkal. Karakter letusan vulkanian berupa letusan eksplosif yang dapat menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya. Sementara karakter letusan strombolian biasanya akan membentuk kawah dan lidah lava baru. Meski tergolong eksplosif kecil, tapi tipe letusan ini bisa berlangsung lama. Bahkan, tidak dapat ditentukan kapan erupsi akan berakhir. Catatan letusan yang terekam pada 1818 hingga 1913 tidak banyak informasi yang terdokumentasikan. Namun setelahnya segala aktivitas vulkanik Gunung Semeru terekam dan didokumentasikan. Gunung ini termasuk salah satu gunung api aktif yang melanjutkan aktivitas vulkaniknya. Yang terupdate pada 4 Desember 2022 tercatat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Gunung Semeru dinaikkan statusnya oleh PVMBG dari siaga level 3 menjadi awas level 4. 3. Pendakian pertama. Orang Eropa pertama yang mendaki gunung ini adalah C.F. Tricknett dan Winnie Brigita pada tahun 1838, seorang ahli geologi berkebangsaan Belanda. Mereka menempuh jalur dari sebelah barat daya melalui Widodaren. Selanjutnya Frans Wilhelm Junghun pada tahun 1845, seorang ahli botani berkebangsaan Belanda, mendaki dari utara lewat Gunung Aek-Aek, Gunung Inder-Inder, dan Gunung Kepolo. Pada tahun 1911, Van Gogh dan Heim melalui lereng utara, dan setelah 1945, umumnya pendakian dilakukan lewat lereng utara melalui Ranupani dan Ranukumbolo hingga saat ini. 4. Dikelilingi Danau Indah. Selain memiliki aktivitas vulkanik, Semeru juga menyimpan keindahan lewat danau-danau cantik yang mengelilinginya. Danau-danau itu adalah Ranukumbolo. Siapa yang tak kenal spot cantik Ranukumbolo? Danau cantik yang berada di ketinggian 2.389 mdpl ini merupakan ikon Gunung Semeru. Ranukumbolo berada di jalur pendakian menuju puncak Mahameru, tepatnya setelah pos keempat. Luas ikon Gunung Semeru ini mencapai 15 hektar. Biasanya para pendaki akan singgah dan bermalam di danau yang sangat menawan ini. Selain bersantai-santai, kamu bisa menyaksikan indahnya matahari terbit yang muncul dari balik bukit. Ranupani. Ranupani adalah salah satu titik berangkat untuk pendaki yang akan melakukan pendakian ke Gunung Semeru.
Desa Ranupani merupakan desa terakhir sebelum Gunung Semeru. Desa ini dihuni oleh warga suku Tengger dan berada di ketinggian 2100 mdpl. Ranu Regulo. Ranu Regulo adalah sebuah danau yang terbentuk secara alami dengan warna air biru kehijauan. Luas Ranu Regulo kurang dari 1 hektar. Ranu Regulo dikelilingi pebukitan dan pepohonan hijau sehingga tampak cantik pada saat matahari terbit. Suhu rata-rata yaitu sekitar 10 derajat Celcius dan bisa turun hingga minus 4 derajat Celcius saat dini hari. Pengunjung disarankan untuk tidak berenang di Ranu Regulo dikarenakan suhu air terlalu dingin dan supaya air di danau tersebut tidak tercemar. Ranu Darungan. Ranu Darungan berada di ketinggian 830 mdpl dengan luas 0,25 hektar. Ranu ini dikelilingi tebing, hutan yang menjadi rumah satwa-satwa liar. Ranu Darungan disebut juga Linggo Rekisi karena memang dikelilingi oleh banyak pohon rekisi. Selain indah, danau ini juga memiliki nilai sejarah karena merupakan peninggalan orang Belanda yang dulunya mengelola situs ini untuk kepentingan konservasi anggrek dan tanaman obat. Ranu Kuning. Ranu Kuning sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah terdengar di telinga para pendaki. Ranu Kuning diketahui adalah danau yang terbentuk dari air hujan dan mirip dengan Ranupani. Ranu ini terletaknya tidak jauh dari Kalimati. Danau indah ini jarang terdengar karena terletak di jalur pendakian yang sulit. Demikian artikel fakta dari Puncak Mahameru yang sebaiknya kamu tahu bagian 1. Jangan lupa ya untuk menyaksikan lanjutan bagian 2-nya dari artikel ini. Terima kasih buat atensinya. Semoga membawa manfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di artikel majalah dinding berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.